Pernahkah kamu melakukan pembayaran melalui handphone, mengirimkan uang menggunakan aplikasi, atau memanfaatkan dana darurat dari salah satu digital wallet? Jika iya, maka selamat. Kamu telah menjadi satu dari jutaan orang yang telah memanfaatkan salah satu kemajuan teknologi di bidang jasa keuangan. Dewasa ini, inovasi teknologi dalam jasa keuangan telah berkembang dalam berbagai macam layanan. Salah satunya adalah fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology. Istilah ini mewakili sebutan untuk layanan keuangan berbasis teknologi yang kini sedang berkembang pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ada beberapa layanan fintech yang telah diatur dalam regulasi dan perundang-undangan di Indonesia. Apa saja jenisnya? Pertama, fintech pembayaran. Fintech jenis ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Fintech pembayaran membantu menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah. Kedua, fintech layanan urun dana. Fintech jenis ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020. Seperti namanya, fintech layanan urun dana hadir untuk penggalangan dana baik untuk membantu sesama atau membiayai sebuah proyek, program, konten, dan lain sebagainya. Ketiga, fintech lainnya yang belum diatur melalui regulasi khusus. Fintech jenis ini diatur secara umum melalui Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018. OJK menyadari bahwa akan ada banyak inovasi yang berkaitan dengan perkembangan jasa keuangan lainnya, khususnya pada layanan fintech. Keempat, fintech pendanaan bersama yang belakangan ini sedang populer di masyarakat kita. Fintech jenis ini diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Nah, khusus fintech pendanaan bersama akan kita bahas lebih lengkap pada video selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana ya, dan terus saksikan rangkaian video pembelajaran ini. Sampai jumpa! Seperti yang sudah dijanjikan pada video pembelajaran sebelumnya, pada kesempatan kali ini kamu akan mempelajari lebih dalam mengenai fintech pendanaan bersama. Fintech atau Financial Technology Pendanaan Bersama ialah salah satu layanan keuangan berbasis teknologi yang kini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Fintech pendanaan bersama dikenal juga dengan istilah fintech lending atau fintech peer-to-peer atau P2P lending. Fintech pendanaan bersama merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi, di mana dalam menjalankan jasanya, penyelenggara akan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Masing-masing pengguna layanan bertransaksi dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam menggunakan mata uang rupiah. Dari apa yang sudah dijelaskan, maka sudah jelas ya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam fintech ini adalah penerima pinjaman, perusahaan penyelenggara layanan fintech, dan pemberi pinjaman. Para pengguna layanan akan saling bertemu melalui aplikasi atau website yang sudah disediakan oleh penyelenggara layanan. Nah, apakah kamu sudah memahami tentang fintech pendanaan bersama dan cara kerja sesuai dengan jenisnya? Jika ingin lebih tahu lebih banyak tentang fintech pendanaan bersama, maka jangan kemana-mana ya, dan saksikan terus video pembelajaran berikutnya. Tak bisa dipungkiri, hadirnya fintech pendanaan bersama sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat cenderung memilih fintech pendanaan bersama karena dianggap lebih mudah dan praktis. Selain kemudahan dan kepraktisannya, fintech pendanaan bersama juga memiliki keunggulan-keunggulan lain baik bagi pemberi pinjaman maupun bagi penerima pinjamannya. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita bahas keunggulan fintech pendanaan bersama dari sisi pemberi pinjaman.
Fintech pendanaan bersama memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi sebagai pemberi pinjaman. Kamu hanya perlu mengunjungi situs atau aplikasi fintech pendanaan bersama dan bisa mulai berpartisipasi dengan meminjamkan uang mulai dari Rp100.000. Untuk proses pendaftaran di aplikasi atau situs, pemberi pinjaman tinggal mengisi formulir yang tersedia karena semuanya dilakukan secara online, bahkan dokumen yang dibutuhkan pun cukup diunggah melalui situs atau aplikasi saja. Selain itu, pemberi pinjaman juga bebas memilih penerima pinjaman yang akan didanai berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki, dan pemberi pinjaman juga bisa memonitor informasi perkembangan kualitas portofolio penerima pinjaman yang didanai setiap saat melalui situs atau aplikasi. Lalu yang terpenting, setiap kali pemberi pinjaman meminjamkan dana, maka ia akan mendapatkan bunga atau bagi hasil dengan jumlah yang menarik. Nah, kita sudah membahas keunggulan fintech dari sisi pemberi pinjaman. Maka sekarang kita akan bahas keunggulan fintech dari sisi penerima pinjaman. Keunggulan yang pertama yaitu proses pengajuan dan pencairan yang mudah serta praktis. Saat penerima pinjaman memerlukan dana darurat untuk keperluan pribadi dan atau usahanya, ia bisa langsung mengajukan di aplikasi tanpa perlu datang ke kantor cabang manapun. Jika pengajuannya mendapatkan tanggapan dari pemberi pinjaman, maka tinggal dibuat perjanjian dan dana akan segera dikirimkan ke rekening penerima pinjaman. Kedua, membangun reputasi. Pada fintech pendanaan bersama, saat penerima pinjaman terus-menerus mengembalikan dana di waktu yang tepat, maka reputasinya akan semakin baik sehingga saat mengajukan pinjaman ia akan mudah mendapat kepercayaan dan dukungan dari pemberi pinjaman atau ekosistem. Ketiga, sumber pendanaan alternatif. Saat penerima pinjaman belum mampu memenuhi persyaratan formal dari sebuah lembaga keuangan konvensional, maka dengan fintech pendanaan bersama, ia mempunyai kesempatan untuk memperoleh dukungan pendanaan bagi pribadi dan atau usahanya. Nah, bagaimana? Banyak kan keunggulan fintech pendanaan bersama? Agar kamu memahami lebih jauh fintech jenis ini, jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran selanjutnya juga ya. Sampai jumpa! Kamu mungkin lebih mengenal istilah konvensional dan syariah pada produk-produk layanan perbankan. Namun dalam fintech pendanaan bersama, kedua hal tersebut juga dapat kita temui. Dalam pelaksanaan bisnisnya, fintech pendanaan bersama terbagi menjadi dua jenis, yaitu konvensional dan syariah. Apa bedanya? Perbedaannya ada pada cara kerja fintech itu sendiri. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara kerja kedua fintech pendanaan bersama ini berbeda, terutama dalam mengadakan perjanjian dan pembayaran pinjaman. Pada fintech pendanaan bersama konvensional, penyelenggara bertindak sebagai mediator yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Untuk proses pinjam-meminjam, pertama-tama penerima pinjaman harus mengajukan pinjaman dulu pada aplikasi fintech pendanaan bersama. Sedangkan untuk pemberi pinjaman juga harus mendaftar sebagai pemberi. Setelah itu, fintech pendanaan bersama akan memeriksa pengajuan mereka dan memverifikasi semua persyaratan dan data yang diajukan. Setelah diperiksa, maka daftar peminjam akan dimasukkan ke daftar pengaju pinjaman, di mana daftar ini menjadi tempat bagi pemberi pinjaman individu maupun institusi dalam mencari dan memilih peminjam. Setelah pengajuan mereka dipilih oleh pemberi pinjaman, penerima dan pemberi pinjaman biasanya akan melakukan perjanjian kredit pada platform, lalu kemudian pemberi pinjaman memberikan dana sesuai perjanjian. Setelah itu, penerima dana berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman berikut bunga sesuai perjanjian. Sementara pada fintech pendanaan bersama syariah, tahapan cara kerjanya hampir sama. Penerima dan pemberi pinjaman sama-sama mendaftarkan diri pada aplikasi fintech pendanaan bersama untuk selanjutnya diverifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar pengaju pinjaman. Dalam syariah,
pinjaman dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam membuat perjanjian, pemberi dan penerima pembiayaan menggunakan akad syariah di antaranya murobahah, mudorobah, musyarakah, ijaroh, dan wakalah. Setelah keduanya sepakat dengan akad yang dipilih, maka dana akan dikirimkan kepada penerima pembiayaan dan ia wajib untuk mengembalikan dana berikut dengan imbal hasil atau ujroh sesuai akad pinjam-meminjam yang disepakati. Nah, apakah kamu sudah memahami tentang model bisnis fintech pendanaan bersama? Jika ingin lebih tahu lebih banyak tentang fintech pendanaan bersama, maka jangan kemana-mana ya, dan saksikan terus video pembelajaran berikutnya. Mengetahui banyaknya manfaat yang diberikan oleh fintech pendanaan bersama seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, kamu pasti mulai tertarik untuk menjadi salah satu pemberi pinjaman atau penerima pinjaman pada layanan ini kan? Maka video ini adalah video yang tepat untuk kamu simak karena kita akan membahas tentang cara penggunaan fintech pendanaan bersama. Sebagai pembuka, mari kita bahas tata cara menjadi pemberi pinjaman. Jika kamu ingin menjadi pemberi pinjaman pada salah satu layanan fintech pendanaan bersama, maka pertama-tama kamu harus mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi penyelenggara fintech pendanaan bersama yang terdaftar atau berizin OJK untuk melakukan proses registrasi pembuatan akun pemberi pinjaman. Setelah kamu berhasil membuat akun, maka kamu bisa langsung memilih penerima pinjaman yang akan kamu danai pada aplikasi. Dalam memilih penerima pinjaman ini, pastikan kamu memahami dan menyetujui skema serta akad penyaluran dana. Terakhir, setelah selesai memilih penerima pinjaman, maka lakukan proses pengiriman dana kepada escrow account penyelenggara yang khusus untuk atas nama penerima pinjaman yang telah kamu pilih. Lalu bagaimana jika kamu ingin menjadi penerima pinjaman pada layanan ini? Sama seperti pemberi pinjaman, untuk menjadi penerima pinjaman pada layanan ini, kamu harus mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi penyelenggara fintech pendanaan bersama yang terdaftar atau berizin OJK dan lakukan registrasi akun penerima pinjaman. Setelah proses registrasi selesai, kamu bisa langsung memilih produk layanan peminjaman dan isi form pengajuan secara online berikut input jumlah dana yang dibutuhkan serta jangka waktu pinjaman atau pembiayaan. Selesaikan semua proses pengajuan tersebut dan ikuti juga proses verifikasi yang dilakukan penyelenggara. Setelah selesai proses verifikasi, kamu akan diminta untuk menandatangani kontrak secara digital dan dana pun akan dikirimkan ke rekening kamu. Selain memerhatikan tata cara menjadi penerima pinjaman, kamu juga perlu bersikap bijak dalam pengajuan pendanaan. Kamu hanya boleh mengajukan pendanaan jika benar-benar membutuhkannya, bukan karena ingin mengikuti orang lain. Selain itu, jika tidak mendesak, jadikan meminjam secara online pada fintech pendanaan bersama ini sebagai pilihan terakhir. Dan jangan lupa juga untuk selalu mempertimbangkan kemampuan diri sebelum mengajukan pinjaman. Tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu mampu untuk melunasi pinjaman tersebut secara tepat waktu dalam jangka waktu yang ditentukan? Nah, setelah menyaksikan penjelasan tentang cara penggunaan fintech pendanaan bersama, apakah sudah siap untuk menggunakan layanan ini? Jika sudah, ingat untuk selalu menggunakan layanan dengan bijak ya. Meskipun fintech pendanaan bersama memiliki banyak keunggulan, namun layanan fintech juga memiliki risiko-risiko yang perlu diwaspadai oleh para penggunanya. Risiko dalam fintech pendanaan bersama ada dari sisi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Jika kamu seorang pemberi pinjaman, ada 3 risiko yang perlu kamu waspadai. Pertama, risiko gagal bayar. Kegagalan penerima pinjaman untuk membayar atau mengembalikan dana menjadi salah satu risiko yang sangat mungkin dialami oleh pemberi pinjaman.
Untuk itu, saat memberi pinjaman, pastikan kamu memilih penerima pinjaman dengan tingkat reputasi yang baik di aplikasi. Kedua, dana terikat selama masa waktu pinjaman. Jika kamu sudah meminjamkan uang di layanan ini, kamu tidak bisa menariknya secara tiba-tiba. Jadi jangan gunakan dana untuk keperluan dalam waktu dekat sebagai dana pinjaman ya. Ketiga, dana pinjaman tidak produktif atau batal. Dana pinjaman kamu bisa tidak produktif, bahkan dibatalkan saat rencana pendanaan kamu tidak mencapai minimum kuota partisipasi pemberi dana. Nah, itu tadi risiko dari sisi pemberi pinjaman. Lalu bagaimana risiko dari sisi penerima pinjaman? Penerima pinjaman fintech pendanaan bersama juga memiliki risiko yang harus diwaspadai saat menggunakan layanan ini. Risiko itu diantaranya 1. Risiko akibat gagal bayar dana pinjaman. Saat seseorang gagal atau terlambat membayar dana pinjaman, maka reputasinya akan menurun dan kedepannya ia akan kesulitan mendapat dukungan pendanaan pada layanan. 2. Bunga pinjaman atau bagi hasil yang tinggi. Pada beberapa layanan fintech pendanaan bersama, bunga pinjaman atau bagi hasil relatif lebih tinggi dibandingkan lembaga jasa keuangan lainnya. 3. Jumlah dana yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan pengajuan awal. Dana yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan pengajuan awal karena partisipasi pemberi pinjaman tidak terpenuhi. Selain risiko-risiko yang disebutkan di atas, hal lain yang perlu diwaspadai pengguna layanan ini adalah fintech ilegal. Fintech ilegal ini sangat berisiko tinggi sehingga masyarakat diimbau untuk tidak bertransaksi menggunakan layanannya, baik sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Bagaimana mengenali fintech ilegal? Beberapa ciri dari fintech ilegal adalah tidak terdaftar atau berizin OJK, alamat penyelenggara tidak jelas atau aneh dan sering berganti nama, sumber informasi yang menawarkan pinjaman tidak dikenal, misalnya SMS dari nomor tidak dikenal, pop-up iklan di website atau aplikasi. Kemudian website atau aplikasinya meminta akses penuh secara otomatis atas data di perangkat selain kamera, mikrofon, dan location atau biasa disebut dengan istilah camilan, serta riwayat pelayanan penyelenggara yang kurang baik di mana penagihan cenderung dilakukan secara kasar, tidak etis, dan melawan hukum. Untuk bisa menghindari layanan fintech pendanaan bersama yang seperti itu, kamu bisa mengecek daftar fintech pendanaan bersama yang telah terdaftar dan atau berizin di website OJK. Dan jika fintech pendanaan bersama yang terlanjur kamu gunakan ternyata ilegal, kamu bisa melakukan pengaduan pada email dan pusat layanan telepon AFPI, AFPI, dan OJK. Nah, bagaimana? Kamu sekarang sudah tahu kan apa saja hal yang perlu diwaspadai dalam penggunaan fintech pendanaan bersama? Ingat, menggunakan fintech pendanaan bersama memang tampak menggiurkan. Tapi kamu harus waspadai segala risikonya dan gunakan layanannya dengan bijak.